Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alvito Naval Febriansyah Hartono, Ege Effendi, Muhammad Raditya Al-Ghafari, dan Rofin Baganwar Simarmata. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisa kami terhadap perusahaan e-commerce Lazada. Pertama ada profil Lazada. Lazada Group merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 2012 oleh Rocket Internet, sebuah perusahaan inkubator startup asal Jerman. Awalnya Lazada didirikan sebagai model bisnis retail tradisional atau online inventory based, di mana perusahaan membeli produk dari distributor atau produsen dan menjualnya langsung kepada pelanggan. Namun, seiring perkembangan pasar dan kebutuhan akan efisiensi operasional, Lazada mengubah model bisnisnya menjadi marketplace, memungkinkan penjual pihak ketiga untuk menjual produk mereka melalui platform Lazada. Lazada secara cepat berkembang di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dalam waktu singkat, Lazada berhasil menarik perhatian investor, termasuk Alibaba Group dari Tiongkok. Pada tahun 2016, Alibaba mengakuisisi mayoritas saham Lazada dengan investasi awal sebesar 1 miliar US dollar yang kemudian ditingkatkan menjadi 4 miliar US dollar pada tahun-tahun berikutnya. Akuisisi ini memperkuat posisi Lazada di Asia Tenggara serta memperluas pengaruh Alibaba di pasar internasional. Selanjutnya ada analisa strategis bisnis Lazada. Perusahaan besar seperti Lazada menggabungkan pendekatan bottom up dan top down dalam merancang strategi bisnisnya. Strategi top-down dimulai dari arahan korporat seperti visi dan misi dari induk perusahaan atau Alibaba Group, sedangkan bottom-up melibatkan respons terhadap data pasar dan feedback pelanggan. Pendekatan ini menjamin strategi tetap relevan dan berorientasi pada kebutuhan pengguna sebagai platform digital. Strategi bisnis Lazada juga sangat bergantung pada kemitraan dengan pihak ketiga, seperti penyedia logistik, lembaga keuangan digital, hingga penyedia konten. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi sangat penting dalam strategi e-commerce modern. Kemampuan membangun dan mempertahankan hubungan mitra menjadi penentu kelancaran operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Radit. baik. Selanjutnya, itu salah satu strategi utama Lazada adalah pendekatan customer centric. Platform ini menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama melalui berbagai fitur seperti pengiriman cepat, pengembalian barang tanpa biaya, serta sistem penilaian produk dan penjual. Strategi ini membantu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform dan mendorong peningkatan transaksi. Strategi penting lainnya adalah inovasi teknologi. Lazada memanfaatkan teknologi big data dan kecerdasan buatan AI untuk personalisasi pengalaman belanja, rekomendasi produk, promosi yang ditampilkan hingga penawaran yang disesuaikan dengan riwayat pembelian pengguna menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan konversi dan nilai transaksi rata-rata. Pada tingkat puncak, Lazada dipimpin oleh seorang grup Chief Executive Officer atau CEO yang bertanggung jawab atas keseluruhan strategi dan kinerja grup di Asia Tenggara. CEO Lazada secara langsung melaporkan kepada manajemen Alibaba Group. Posisi ini didukung oleh jajaran eksekutif seperti Chief Operating uh, Officer, Chief Financial Officer, dan Chief Marketing Officer, yang masing-masing membawahi Departemen Operasional, Keuangan, dan Pemasaran. Setiap negara tempat Lazada beroperasi memiliki struktur organisasi sendiri yang dipimpin oleh seorang country CEO. Country CEO bertugas memastikan bahwa strategi global dan regional disesuaikan dengan kondisi lokal, serta bertanggung jawab atas pencapaian target di negara tersebut. Di Indonesia, misalnya struktur organisasi lokal Lazada mengelola ratusan karyawan yang tersebar di berbagai departemen, termasuk logistik, IT, pemasaran, layanan pelanggan, dan hubungan mitra penjual. Departemen Logistik dan Operasional bertugas mengelola proses pengiriman barang, gudang, dan pemrosesan pesanan. Mereka berkoordinasi dengan Lazada e-logistik untuk memastikan kelancaran distribusi dari penjual ke pembeli. Lazada e-logistik sendiri adalah unit
internal yang memiliki struktur tersendiri, mencakup divisi manajemen armada, pengelolaan gudang, dan pemetaan rute pengiriman. Selanjutnya, produk dan layanan Lazada. Lazada menawarkan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen modern di era digital. Produk yang dijual melalui platform Lazada mencakup kategori yang beragam antara lain elektronik, fashion, peralatan rumah tangga, produk kecantikan, kebutuhan bayi, makanan dan minuman, hingga produk digital seperti voucher dan tiket. Ragam produk ini mencerminkan misi Lazada untuk menjadi destinasi belanja one stop untuk konsumen Asia Tenggara. Salah satu layanan utama Lazada adalah platform marketplace, di mana ribuan penjual dapat membuka toko online dan menawarkan produknya kepada jutaan konsumen. Lazada menyediakan dashboard seller yang lengkap dengan fitur analitik penjualan, manajemen inventory, dan integrasi logistik. Penjual juga dapat mengikuti pelatihan dan program insentif untuk meningkatkan performa toko mereka melalui inisiatif seperti Lazada University. Untuk meningkatkan kenyamanan bertransaksi, Lazada menyediakan berbagai metode pembayaran melalui layanan Lazada Wallet dan kemitraan dengan e-wallet lokal seperti OVO, Dana, dan ShopeePay. Selain itu, Lazada bekerja sama dengan berbagai bank untuk menyediakan cicilan tanpa kartu kredit serta promo cashback. Sistem pembayaran ini aman, cepat, dan sesuai dengan kebiasaan belanja konsumen digital di Indonesia. Next. Model marketing Lazada. Model marketing yang diterapkan oleh Lazada berbasis pada pendekatan digital yang kuat, berfokus pada pemasaran berbagai data atau data driven marketing, interaksi berbasis pengalaman pengguna atau user experience, serta integrasi lintas kanal. Lazada mengadopsi strategi pemasaran digital terintegrasi dengan menggunakan teknologi canggih seperti AI, machine learning, dan big data analitik untuk memahami perilaku konsumen dan mempersonalisasi pengalaman belanja. Lazada mengimplementasikan AIDA model dalam praktik pemasarannya, seperti misalnya untuk menarik perhatian, mereka menggunakan iklan digital masif di berbagai platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Kampanye besar tahunan seperti Lazada Birthday Sale 99, 11.11, dan 12.12 adalah contoh model pemasaran berbasis event. Event-event ini disusun dengan strategi waktu terbatas, diskon besar, dan promosi kilat yang memicu FOMO dan mempercepat keputusan pembelian konsumen. Model ini didukung oleh sistem push notification, countdown timer, dan penawaran personal yang relevan. Selanjutnya dijelaskan Alvito. Selanjutnya adalah tantangan dan juga solusi dari Lazada. Salah satu tantangan terbesar adalah tingginya tingkat persaingan harga di pasar e-commerce. Banyak pesaing menggunakan strategi harga agresif, memberikan diskon besar-besaran, serta subsidi ongkir yang masif. Hal ini mendorong Lazada untuk terus menyesuaikan strategi promosi agar tetap kompetitif, namun tetap menjaga margin, keuntungan, dan kelangsungan bisnis jangka panjang. Tantangan berikutnya adalah perubahan perilaku konsumen yang cepat, terutama dalam hal preferensi belanja. Konsumen semakin mengutamakan pengalaman berbelanja yang cepat,
personal, dan interaktif. Mereka juga lebih cenderung menggunakan ponsel untuk berbelanja dan mencari pengalaman visual yang menarik, seperti video pendek atau live streaming. Lazada harus tetap mengadopsi fitur dan konten pemasarannya agar selaras dengan ekspektasi ini. Lazada juga menghadapi tantangan dalam logistik dan pengiriman, terutama di negara-negara dengan infrastruktur yang kurang merata seperti Indonesia. Pengiriman ke daerah terpencil memerlukan waktu dan biaya lebih tinggi, sehingga menjadi tantangan dalam menjaga kepuasan pelanggan. Selain itu, permintaan tinggi saat event besar seperti 11.11 dapat menyebabkan overload logistik yang berdampak pada keterlambatan pengiriman. Dari sisi teknologi, tantangan datang dari keamanan data dan privasi konsumen. Dalam era digital, perlindungan data pribadi menjadi perhatian utama. Serangan siber dan penyalahgunaan data atau kebocoran informasi dapat merusak kepercayaan pelanggan dan reputasi merek. Lazada harus terus memperkuat sistem keamanan cyber untuk melindungi jutaan data transaksi dan informasi pelanggan. Dalam menghadapi persaingan harga, Lazada menerapkan strategi diferensiasi. Alih-alih hanya fokus pada diskon besar, Lazada meningkatkan kualitas layanan melalui program Last Mall yang menjamin produk orisinal, pengiriman cepat, dan pengembalian mudah. Program ini ditujukan untuk menarik segmen konsumen yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas daripada sekedar harga murah. Untuk mengatasi perubahan perilaku konsumen, Lazada memperkuat platform live streaming atau Live dan integrasi konten video pendek yang interaktif. Konsumen dapat menonton ulasan produk secara langsung, bertanya kepada host, dan membeli produk dalam satu platform yang sama. Hal ini tidak hanya meningkatkan konversi, tetapi juga membuat pengalaman belanja lebih menarik dan personal. Masalah logistik ditangani melalui pembangunan jaringan gudang dan sistem logistik internal melalui Lazada e-Logistics. Mereka membangun pusat distribusi yang besar di berbagai kota yang besar, mengintegrasikan sistem pelacakan pengiriman real-time, dan menggunakan teknologi AI untuk merencanakan rute pengiriman yang lebih efisien. Lazada e-Logistik juga menjalin kerjasama dengan mitra logistik lokal untuk menjangkau area yang sulit dijangkau. Dalam hal keamanan data, Lazada mengimplementasikan standar keamanan tinggi melalui enkripsi data, autentikasi ganda, dan sistem pemantauan cyber 24/7. Mereka juga mengikuti kebijakan privasi internasional seperti GDPR dan berinvestasi dalam audit keamanan sistem secara berkala. Sosialisasi kepada pengguna tentang perlindungan data juga menjadi bagian dari edukasi pelanggan. Kesimpulan dan penutup. Dari pembahasan makalah kali ini dapat disimpulkan bahwa Lazada sebagai salah satu platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara telah menerapkan berbagai strategi bisnis dan pemasaran yang efektif untuk mempertahankan dan mengembangkan posisinya di luar pasar yang kompetitif. Melalui pemahaman mendalam mengenai perilaku konsumen dan tren pasar, Lazada berhasil mengintegrasikan teknologi mutakhir dalam sistem bisnisnya, mulai dari manajemen pemasaran berbasis data, inovasi fitur interaktif, hingga pengembangan infrastruktur logistik yang efisien. Strategi bisnis yang diterapkan Lazada meliputi diferensiasi produk, efisiensi operasional, serta kemitraan strategis yang luas, yang dipadukan dengan strategi pemasaran inovatif yang memanfaatkan teknologi digital dan pendekatan personalisasi. Hal ini memungkinkan Lazada untuk membangun loyalitas pelanggan dan menarik batas pengguna yang luas dari berbagai segmen pasar. Lazada perlu terus meningkatkan kualitas layanan pelanggan, terutama dalam hal kecepatan respons dan penanganan keluhan. Implementasi teknologi chatbot harus didukung dengan tim customer service yang siap menangani kasus kompleks agar kepuasan pelanggan terus meningkat. Dengan menerapkan sasaran tersebut, Lazada diharapkan dapat mempertahankan posisi sebagai pemimpin e-commerce, sekaligus terus berinovasi untuk menghadirkan nilai lebih bagi seluruh ekosistem bisnis dan konsumennya. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih.